Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah-kisah Islam, kisah ini mengisahkan tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, putra dari Nabi Yakub alaihissalam, yang memiliki keistimewaan dalam hal keindahan, kesabaran, keimanan, dan penafsiran mimpi. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian, mulai dari dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, digoda oleh istri raja, dipenjara tanpa salah, hingga menjadi menteri Mesir yang berkuasa. Sahabat kisah-kisah Islam, salah satu surah dalam Al-Quran yang Allah turunkan adalah surah Yusuf. Surah ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Lantas, seperti apa riwayat tentang Nabi Yusuf yang diceritakan Allah dalam Al-Quran? Mari kita simak kisah Nabi Yusuf secara singkat dari lahir hingga wafat yang dikabarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qissatul Anbiya. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub. Nabi Yusuf adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Dari sinilah Nabi Yakub mengetahui kalau Nabi Yusuf kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada Nabi Yusuf. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan atau tipu daya terhadapnya. Melalui surah Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa sesungguhnya saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan saudara kandungnya, yaitu Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibandingkan yang lainnya. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf atau membuangnya ke tempat yang sangat jauh, yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikianlah rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Kemudian, ketika saudara-saudara Yusuf sedang merencanakan tindakan itu, salah satu dari mereka berkata, "Wahai saudaraku, janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama, mereka pun mendatangi ayah mereka untuk meminta izin agar bisa mengajak Yusuf pergi. Mereka beralasan akan membawa Yusuf bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya itu. Namun, mereka terus meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Nabi Yusuf dengan sungguh-sungguh. Dan dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Nabi Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Lalu, saat mereka melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melaporkan kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf yang telah berlumuran darah sebagai bukti kepada ayahnya.
Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya itu. Namun, Nabi Yakub hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Nabi Yusuf duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian, datanglah para musafir ke sumur yang ada Nabi Yusuf di dalamnya. Musafir itu adalah rombongan pedagang dari Sam yang hendak menuju Mesir. Salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalamnya lalu menariknya kembali ke atas. Tiba-tiba Nabi Yusuf menggelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir menarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya. Lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf, tepatnya sebagai budak, ketika telah tiba di Mesir. Ketika tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf adalah orang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaiha. Kemudian setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Nabi Yusuf tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanan Nabi Yusuf bersinar. Nabi Yusuf alaihissalam tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf alaihissalam merayu dan mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan, wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya dirinya dan Nabi Yusuf. Ia tertarik dan terus menggoda Nabi Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi itu, Nabi Yusuf alaihissalam memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencoba menghindar serta pergi dari kamar itu. Nabi Yusuf kemudian lari menuju pintu untuk menjauh. Namun, istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Nabi Yusuf tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Siti Zulaiha kemudian menuduh bahwa Nabi Yusuf telah menggodanya dan berusaha melecehkannya. Siti Zulaiha mengaku sebagai korban. Siti Zulaiha, istri dari Al-Aziz itu terus membela diri dan menuduh Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf berkata dirinya tidak melakukan hal demikian. Nabi Yusuf menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz, yaitu Siti Zulaiha. Mendengar demikian, Al-Aziz kemudian melihat bahwa baju belakang Nabi Yusuflah yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa ini kepada siapapun. Setelah kejadian itu, Siti Zulaiha memanggil teman-temannya ke rumah. Ia ingin menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf yang membuatnya tertarik dan tergoda. Maka ketika melihat paras rupa Nabi Yusuf, teman-teman Zulaiha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangan mereka sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaiha dan Yusuf, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaiha sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf agar muncul opini bahwa Nabi Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Di sana, Nabi Yusuf hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Sahabat kisah-kisah Islam, jika kalian mengira di penjara adalah akhir menyedihkan dari kisah Nabi Yusuf, maka kalian salah. Seperti kata pepatah,
selalu ada hikmah di balik musibah. Ternyata masuknya Nabi Yusuf ke penjara menjadi titik balik kehidupan Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf memperoleh kedudukan tinggi sebagai bendahara Mesir serta memboyong Bani Israel ke Mesir. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya yang sangat seru untuk diketahui, maka kita lanjut di part 2. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.